Selama mama masih ada, mama akan usahain dan mama akan tetap ngebelain kamu. Mama nggak rela kalau misalnya ada yang menzolimi anak mama, apalagi ini. Ini kan nggak baik gitu loh, maksudnya seorang istri. Coba deh bisa ngebayangin kalau misalnya kita nggak usah gitu, nggak usah yang nikah lagi. Kalau misalnya kita lihat pasangan kita selingkuh aja kita teriak-teriak ya kan, bisa ngamuk-ngamuk. Ini menikah, sementara dia diem aja. Kemudian berjalan. Waktu itu masih di Kalideres loh, awal-awalnya. Tapi sekarang udah pindah, katanya di daerah Senen. Itu kan jauh. Terus ntar anak-anak gimana pulangnya? Kalau misalkan pulang malam jemput, ntar kamu pulangnya kapan? Anak-anak harus sekolah. Kan kalau aku tuh selalu sekolah penting banget gitu. Akhirnya apa? Kalau misalnya udah dibawa ke rumah neneknya, anak-anak jadi gak sekolah. Dan itu sering banget. Kamu gak marah? Kamu kok gak ini? Enggak apa-apa, nanti anak-anak suka. Jadi anak aku tuh yang selalu membela istrinya sedemikian rupa. Saking sayangnya, karena sifat anak aku ini, aku tahu banget si sulung ini anaknya tuh apa ya, kalau misalnya ini anak yang organizer, jadi apa segala sesuatu rapi. Terusnya kalau misalnya ketemu orang juga kita udah emosi, kita udah istilahnya ya, kalau kita udah marah, ada orang melakukan kesalahan sama kita, kita udah mau marah, dia tuh yang tenang, malahan memberikan orang untuk supaya lu minta maaf deh, gitu, ngerti gak? Jadi memberikan peluang untuk orang, aduh sebenarnya kita udah kesel, kita udah memukul gitu. Itu anak aku. Jadi aku tahu banget si sulung ini jauh banget dari kata-kata kasar, marah. Jadi aku nggak heran kalau misalnya dia tuh membela banget istrinya, gitu kan. Jadi aku nggak mau harus berantem sama anak aku gara-gara istrinya udah menjauh dari aku nggak mau gitu. Jadi ya udah sampai pada akhirnya datanglah foto, yang datangnya foto itu mungkin aku nggak tahu tepatnya, beberapa bulan yang lalu ke anak aku yang ketiga. Foto di situ kalau si istrinya anak aku ini menikah lagi dengan laki-laki lain, ya kan? Nah mereka tadinya nggak mau ngomong sama aku, gitu. Anak-anak ini nggak mau ngomong, jadi mereka mengadakan rapat sendirilah. Mereka udah besar, mereka mau melakukan apa nih, gitu. Kalau misalnya kita jangan kasih tahu mama dulu ya, gitu. Jadi mereka yang mau ini kita tanyain dulu aja nih si ceweknya nih, gitu kan. Tapi ternyata susah untuk berhubungan sama adik-adiknya juga susah. Karena adik-adiknya juga ya itu, karena mungkin ganti nomor jadi nggak di-save lagi nomornya gitu. Jadi susah untuk menghubungi. Sementara nanya sama anak aku, "Kapan ayo kita ketemu? Ayo kapan kita ketemu?" Yang nafsu itu, yang emosi itu ya adik-adiknya gitu ngelihat hal itu kan. Tapi kok dia diem aja nih anak aku, kok kayak, "Kok lu santai banget sih?" Akhirnya ya baru sebulan yang lalu dia, nggak sampai sebulan ya, aku dikasih sama anak-anak aku. Belum belum bukti itu. "Mah, itu yang tadi foto, oh tadi belum ya? Yang fotonya itu." Oh bukan, bukti yang itu kan yang di amplop tadi. Oke oke. Jadi ceritanya, nih ada hal yang di luar Nurul ya. Aku kemarin minta anak aku, "Kak, coba nginep dulu deh di rumah," gitu kan. "Kakak nginep dulu deh di rumah mama," gitu. Dia ini apa, beres-beresin bajunya di lemari, ternyata dia menemukan, serem ya, ini ada ini menemukan foto, ini foto ini, Foto foto si perempuan itu sama laki-laki yang menikah itu kan, yang baru itu. Terusnya di belakangnya itu ada namanya dong. Boleh nggak sih, ntar orangnya ngamuk nggak sih? Ntar di blur ya. Nih, jadi ada namanya tuh laki, ada namanya si perempuan ini gitu kan. Terus ada ini dong. Apa sih tulisannya, takut terbalik. Benar nggak? Nih, ada begini, ini di dalam ini dan di ini apa di ini sama celana dalam laki-laki. Nah, anak aku gini, ini bukan celana dalam aku gitu loh maksudnya. Apa ya kan, kalau laki-laki kan tahu kan, size-nya juga tahu kok beda gitu kan. Ini jadi bersama tulisan seperti ini dan foto gitu. Nah terusnya ya di sini aku jadi berpikir bahwa selama ini ya, jadi aku suzon dong, boleh dong, namanya juga aku manusia biasa, aku bisa dong berpikiran bahwa anak aku jangan-jangan dikerjain nih gitu. Jadi iya, terus makanya dia diam aja. Apa mungkin dia dibungkam? Apa mungkin seperti dia kayak dia rantai? Dia jadi gak bisa kemana-mana, dia jadi sakit, dia jadi
jadi sakit. Jadi selama setelah berapa tahun menikah, dia jadi sakit, dia kerjaannya cuma ngurusin anak, gitu loh. Terus ya yang dulunya dia bisa ngasih uang ke aku gitu kan, misalnya selalu ada, dia setiap bulan pasti ngasih ke aku. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba dia malahan yang minta tolong ke aku, "Mah, ini uang belum belum turun nih," gitu kan. "Boleh gak ini pinjam," dia selalu bilangnya pinjam. Lalu aku kok jadi heran, "Emang kamu nggak kerja?" gitu kan. "Itu istri kamu mana?" "Iya, istri aku kerja lah istilahnya." "Ngapain?" "Itu jualan online." "Di mana?" "Ini medsos nih, semuanya medsosnya mama tuh semuanya aktif ya, pengen lihat jualan apa, pengen dibantu dong, pengen beli kan istilahnya biar dia ini." Terus ya, "Ya dia ini kok ada," dia kasih tahu lah ini yang ini aplikasi apa gitu. Aku nggak pernah nemuin tuh, gitu. Di situ aku udah mulai mulai curiga sih sebenarnya, tapi anak aku bingung, anak aku kenapa cuma diem aja gitu. Nah apalagi apalagi setelah ditemukan yang kayak hal-hal yang kayak begini nih gitu kan. Nih apa anak aku termasuk yang dikerjain juga supaya dia diem, dia nggak bisa komplain, dia nggak bisa nanya, dia percaya aja, dia kasihan mungkin. Sampai saat ini pada saat aku kemarin viralin juga, dia juga yang kayaknya hati-hati, yang dia galau. Sampai aku bilang, "Kak, kamu maju terus, kamu jangan mundur karena mama ngebelain kamu. Mama nggak ada kepentingan untuk mama. Untuk mama pribadi nggak ada. Ini untuk kebahagiaan anak-anak mama. Selama mama masih ada, mama akan usahain dan mama akan tetap ngebelain kamu. Mama nggak rela kalau misalnya ada yang menzolimi anak mama. Apalagi ini. Ini kan nggak baik gitu loh. Maksudnya seorang istri, coba deh bisa ngebayangin kalau misalnya kita nggak usah gitu, nggak usah yang nikah lagi. Kalau misalnya kita lihat pasangan kita selingkuh aja kita teriak-teriak ya kan, bisa ngamuk-ngamuk. Ini menikah, sementara dia diem aja. Jadi ya mau nggak mau lah, aku pasti akan perjuangkan juga ini buat anak aku ya. Aku akan ngebelain anak aku. Aku juga karena kebetulan ada cucu kan dari anak aku ini ya kan, aku harus jagain dia gitu. Kalau untuk si Raffinya sendiri ada keinginan untuk gugat cerai nggak sekarang setelah ini beredar? Otomatis iya, karena dia ini nih kalau misalnya ngeliatin foto nih, foto yang sama anaknya tuh. Kembali ke sendiri. Nih, kan jadi anaknya tuh udah lahir. Jadi kalau misalnya dia lagi di mall, nih kasih lihat. Jadi anaknya udah lahir, dia bilangnya ya ini diakuinya anak aku. Jadi diakuinya ya anaknya dari suaminya. Gimana sih maksudnya? Yang pertama gitu. Nih, kan jadi anaknya 3 gitu kan ya. Kan ada 1, 2, 3 sama si bayi itu yang udah lahir. Tuh artinya kan, artinya apa nih? Dia kesini iya ngakuin ininya. Kalau misalnya anak aku adalah bapak anaknya, ya kan? Pasti kesana juga iya. Karena buat aku tuh kayaknya nggak masuk akal kalau misalnya laki-laki menikahi perempuan yang hamil. Bener nggak? Kalau memang dia tidak yakin itu anaknya, dia nggak akan menikahi dong. Apalagi ini bukan ABG tuh. Maksudnya laki-lakinya itu bukan ABG, udah cukup umur lah. Pasti dia yakin bahwa itu adalah anaknya, makanya dinikahi dalam keadaan hamil, ya kan? Nah, ini yang maksudnya, tapi ke anak aku yang akunya anaknya dia juga gitu. Ini gimana nih? Jadi apa? Nikahnya Audio Jungle.